Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jen Putri Nabilah dari kelompok 2 bersama rekan saya Vina Zaneta, Kemas Bagus, Nadia, Lydia Gusmita, dan Melsa Yunitri akan menjelaskan apa itu momen inersia. Apakah kalian tahu momen inersia? Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya untuk tetap diam ataupun tetap bergerak. Momen inersia sering disebut juga dengan kelebaman suatu benda. Newton pernah menjelaskan pada hukum Newton 1, yakni benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan dan benda diam akan tetap diam. Momen inersia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah massa, bentuk, letak sumbu putar, dan jarak sumbu putar benda. Momen inersia memiliki rumus umum, yakni I sama dengan M dikali R kuadrat, dengan I sama dengan inersia dengan satuan Newton, dan M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan R sama dengan jarak dengan satuan meter kuadrat. Saya Nadia, di sini saya akan memberikan contoh momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mempunyai sebuah kelereng dan cincin. Kira-kira manakah yang akan bergerak lebih cepat, kelereng atau cincin? Jika sebutir kelereng dan cincin digelindingkan dari atas bidang miring dengan kecepatan yang sama, kira-kira manakah yang akan bergerak lebih cepat? Tentu kelereng. Mengapa demikian? Hal itu karena momen inersia kelereng lebih besar daripada cincin. Massa dan jarak berpengaruh terhadap momen inersia. Semakin jauh jarak massa benda terhadap poros, makin besar momen inersianya. Momen inersia berikutnya yaitu pada sepeda motor. Ketika sepeda motor melaju dan berhenti mendadak, badan kita akan ikut berhenti secara bersamaan. Tetapi, kepala kita terus bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama dengan sepeda motor yang tadinya bergerak. Hal ini menunjukkan adanya momen inersia gerak karena kepala kita cenderung mempertahankan keadaannya yang bergerak. Momen inersia selanjutnya ada pada sepeda. Saat pedal sepeda di kayu akan menyebabkan roda berputar sesuai dengan kecepatan pedal di kayu. Ketika pedal sepeda tidak di kayu secara mendadak, roda masih berputar dan berotasi dengan sendirinya karena energi putar pada roda belum habis. Energi yang berangsur-angsur habis menyebabkan kecepatan roda semakin berkurang dan akhirnya berhenti. Pada saat sepeda tidak di kayu mendadak tersebut, terjadi momen inersia di mana roda cenderung untuk mempertahankan keadaan yang bergerak. Di sini tuh kita udah siapin cangkir yang udah ada isi airnya. Nah, ini kita aduk pakai sendok. Kita aduk-aduk terus sampai dia tuh muncul pusaran. Karena kita kurang puas, jadi kita pindah ke wadah yang lebih besar. Kita isi dulu embernya sampai penuh. Enggak sampai penuh juga, Deng. Kita aduk airnya sampai dia tuh muncul pusaran kayak gini. Udah kelihatan kan pusarannya? Karena udah muncul, kita diamin aja dulu. Dan ternyata pusarannya itu nggak hilang walaupun nggak diaduk.
Pembesaran yang ada di ember terus terjadi bahkan setelah selesai kita aduk. Hal ini membuktikan bahwa air cenderung mempertahankan kelembabannya sebelum pada akhirnya kembali diam ke bentuk semula. Hal inilah yang kita sebut dengan momen inersia. Kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Di sini kita udah siapin gelas, kertas, sama koin. Terus kita susun koinnya di atas kertas, terus kita tarik. Momen inersia yang kita praktikkan sebelumnya masih berkaitan dengan hukum Newton 1, di mana hukum Newton 1 berbunyi sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan pada benda tersebut. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Hukum Newton 1 bisa didefinisikan dengan sigma X sama dengan 0. Kenapa disebut dengan kelembaman? Karena setiap benda ingin mempertahankan bentuk semula, di mana benda yang diam akan cenderung mempertahankan diamnya, dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Pada percobaan sebelumnya, kita menaruh koin di atas kertas, lalu kita tarik kertas tersebut, dan koin itu jatuh di atas gelas. Hal itu berarti bahwa koin tersebut mempertahankan diamnya dan menghasilkan resultan sama dengan 0. Hal inilah yang disebut dengan inersia.